Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan buat vlog perjalanan aku dari Palangkaraya ke Jakarta. Ini pertama kalinya aku flight dari Bandara Cilikriwut yang baru. Mau tahu keseruan Bandara baru Cilikriwut? Jangan lupa nonton terus video aku ya. Bye bye. Penerbangan aku kali ini aku menggunakan pesawat Lion Air karena memang aku pulang itu setelah 10 hari aku menjaga mami aku sakit di Kalimantan dan anak aku sudah merengek-rengek untuk meminta aku pulang. Jadi ini dadakan H-1 sebelum aku pulang dan gak ada lagi pesawat yang available selain Lion Air. Dan ini aku tes lagi rapid testnya di Prodia. Dan hasilnya puji Tuhan aku non reaktif. Karena pengalaman dari penerbangan sebelumnya, aku langsung cari di mana tempat untuk validasi hasil rapid test dan di sini tempatnya. Jadi ini orang ngantri untuk melakukan validasi rapid test. Jadi ini adalah second floor dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Dan pada saat aku datang ke sini, aku memang benar-benar bingung karena nggak ada penunjuk di mana ruang tunggu itu sebenarnya. Jadi aku sama ada satu mbak itu kayak keliling gitu di mana ya gitu. Karena memang setelah Saint It's yang di sini, jadi ada Saint It's di sini yang menyatakan bahwa ruang tunggu itu belok ke lorong tadi. Tapi sepanjang lorong itu, yang tadi itu nggak ada yang menyatakan bahwa ruang tunggu itu di sebelah sana nih. Jadi muter-muter gitu, dan nggak ada sama sekali orang yang ada di sini untuk aku tanyain. Jadi memang bingung. Jadi cuman ini doang signage-nya. Dan di sini aku bilang sama mbaknya kayaknya memang mesti kesana lagi karena memang di daerah sini memang nggak ada lagi tempat untuk ruang tunggu gitu. Karena memang nggak ada petugas bandara juga yang mau ditanyain, sampai akhirnya nih kita ngintip-ngintip ke ruangan ini karena ada kayak suara orang di situ dan ternyata ada mas-masnya yang mengatakan belok ke sana gitu, belok ke sana dan kita ngikutin lagi. Which is tuh jalan tadi yang kita lewatin untuk pertama kalinya. Dan kita memang ragu juga nih kemana ya gitu. Dan akhirnya kita ngambil jalan untuk lurus terus gitu. Kita menelusurin, which is kita itu aku sama mbaknya tadi cuman 2 orang doang yang baru kelihatan wujud manusianya di ruangan sebesar ini. Masih baru banget sih ini ya. Aku jalan terus dan kita melihat di sisi sebelah mana sih ruang tunggunya, dan di lorong ini ternyata ada toko gitu, toko untuk souvenir, tapi memang karena COVID mungkin semua outlet yang ada di sini tutup dan memang sepi banget, gak ada orang itu juga ya. Nih buktinya memang gak ada satupun orang, dan di sini juga sempat rada bingung karena kemana lagi ya. Nah, tapi ada pintu kecil ini nih. Itu yang feelingnya aku pasti di sini. Di dalam pintu ini juga nggak ada signage bahwa di situ atau di dalam ini adalah ruang tunggu. Jadi cuman kayak ada hiasan dinding. Which is aku masih ingat sih hiasan dinding ini. Untung cepet. Burung tingang, kebanggaan atau simbolnya dari suku Dayak. Dan akhirnya ternyata ini nih ruang tunggunya. Karena banyak kursi, jadi persepsi aku pasti ini nih ruang tunggunya, ini burung tinggangnya tadi. Nah, dan di sini harus kita cari tahu lagi ruang tunggunya di gate berapa. Jadi kita telusuri lagi, dan aku pada saat penerbangan kali ini dapatnya di gate 6. Jadi aku harus jalan lagi ke lorong berikutnya. Oke.
Konsepnya hampir sama kayak di Soekarno-Hatta By sih. the way, Jadi Mbak, di boleh sini foto kayak dekat situ ada nggak, Mbak? spot untuk kita Sebentar aja. foto, Ini kan yang bandara mana baru sih. foto di sini melambangkan budayanya orang Dayak. Dan aku sempat foto, ini hasilnya. But unfortunately kayaknya patung yang ada di situ kayak kecilan gitu ukurannya, jadi aku harus nunduknya banyak banget. Tapi bagus sih spot itu. Jadi ini bandaranya baru banget dan hampir nggak ada orang di sini ya. Mungkin karena pandemi atau karena alasan lain. So kita di sini cuma ada 1, 2, 3. Oke. Ini ruang tunggu. Kita sekarang cari gate. Aku dapat gate 6. Which is di sebelah sana tuh. Oke. Ini gate-nya. Karena kita sampai, supaya nggak ketinggalan pesawat lagi, kita tunggu deket gate. Oke. Tiba-tiba aku kebelet pipis gitu dan aku nyari toilet di mana, dan memang di sini signage-nya tinggi-tinggi gitu. Jadi kita harus mungkin agak menongakkan kepala kita sedikit supaya kita bisa ngelihat bahwa di sebelah sana adalah toilet dan ini adalah toiletnya. Secara konsep memang bagus, jadi kayak ada kesan kayu-kayu gitu, dan Mau toilet boleh? untuk kebersihan toiletnya serta desain di dalam toiletnya ya seperti toilet-toilet kebanyakan bandara lah. Jadi ini videonya ketika aku keluar dari dalam toilet, which is aku udah selesai pipis, dan ini penampakan dalamnya. Jadi ada gantungan tas kita juga, ada tisu, ada tong sampah, dan di sini juga ada tempat bermain anak-anak. Ini poin yang bagus juga sih. Dan ini adalah ketika pesawatnya udah datang, pesawat Lion Air. Jadi di ruang tunggu itu kita bisa langsung melihat pesawatnya datang, dan memang ruang tunggunya nyaman, nggak membuat kita sakit duduknya karena memang lega dan luas. Jadi kalau secara overall bandaranya ini bagus, cuman memang untuk signage petunjuk di mana ruang tunggu, terus kita masuk lewat mana, itu memang minim banget. Dan untuk petugasnya juga sangat minim. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena musimnya COVID, tapi untuk ukuran fasilitas umum seperti ini sih harusnya ada 1 orang lah minimal yang menjadi petunjuk bagi penumpang, yang ngasih tahu bahwa di situ loh arahnya gitu. Nah ini pada saat pesawatnya dipasangkan garba rata, jadi juga kita bisa ngelihat, dan pada saat pesawatnya mengisi ulang bahan bakarnya, jadi kelihatan dari ruang tunggu ini. Desain bandara seperti ini sih kalau untuk anak yang masih muda atau kayak kita masih mama-mama muda masih bagus sih, tapi kalau untuk orang tua kayaknya mereka bakal ngos-ngosan, jadi kasihan juga sih. Dan pada saat penerbangan kali ini aku bingung, sudah dibilang dan dikatakan harus social distancing 1 meter, tapi ketika mau naik pesawat yang terjadi seperti ini, dan aku memilih untuk paling terakhir untuk naik pesawat. Jadi kita sekarang sudah mau masuk pesawat. Ini lihat, kita lewat garba rata. Ya. Ternyata bandaranya ini udah 1 tahun yang lalu, tapi memang mungkin karena development atau karena situasi, jadi situasi bandaranya seperti tadi. Tapi aku bangga banget sebagai salah satu warga Kalimantan Tengah punya bandara yang segede ini, yang sebagus ini. Semoga kedepannya services dan perlengkapan lain yang ada di bandara semakin maju. Bye bye.